Baik, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan. Yang Oke, untuk siang, Mas Sulaiman. Untuk sesi Vicon yang kedua ya. Sesi Vicon yang pertama saya sudah mulai di sesi kedua kalau nggak salah ya. Nah, ini kita lanjut ke pembahasan terkait sesi 2 dan 3 ya, kalau sempat ya. Ini saya masih pakai PPT yang lama dari koordinator sebelumnya gitu ya. Sesi 2 ini kita akan bahas terkait strategi operasi dalam lingkungan internasional. Mungkin rekan-rekan sudah mulai baca, download materinya ya. Artinya rekan-rekan sudah tahu apa artinya strategi itu ya. Harapan saya sudah tahu. Karena sebetulnya dalam manajemen operasional ataupun internasional itu sama sebetulnya. Sistemnya semua sama, hanya ini fokusnya karena dia internasional ya. Ada sedikit perubahan yang mana dia harus apa namanya diubah ya sesuai dengan lingkup internasional di mana perusahaan itu berdiri. Begitu pula juga dengan strategi. Yang kita tahu kan strategi ini kan adalah suatu rencana ya, di mana untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu ya dalam suatu organisasi ataupun dalam suatu perusahaan, baik itu eh, bisnis gitu ya, bisnis perusahaan. Nah, konteksnya ini karena di strategi ini untuk sebuah organisasi atau perusahaan, maka diartikan strategi ini yang akan apa namanya memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi atau perusahaan agar dapat bersaing ataupun bekerja secara efektif dan efisien. Nah, kalau kita kaitkan dengan strategi operasional adalah rencana untuk menjalankan produksi atau usaha ya, sebuah bisnis gitu ya, agar mencapai tujuannya. Nah, strategi operasional itu kan merupakan bagian dari proses manajemen ya. Kalau di sini karena dalam proses operasi yang akan nanti mendorong produksi dan distribusi barang dan jasa yang dari suatu perusahaan tersebut. Maka kalau kita kaitkan dalam lingkup operasional, maka strategi operasi internasional ini merupakan rencana yang terintegrasi untuk mengelola dan mengkoordinasikan aktivitas operasional perusahaan di berbagai negara. Tujuannya apa? Ya tadi untuk mencapai keunggulan kompetitif gitu. Jadi perusahaan itu harus memiliki keunggulan kompetitif agar bisa apa kan bisa survive, bisa outperform, artinya mengungguli daripada pesaing-pesaingnya. Melalui apa? Nah, di sini ada beberapa ya, yaitu melalui optimasi proses, kemudian inovasi dan responsif terhadap permintaan pasar, khususnya permintaan pasar secara global. Itu ya, sebagai pembuka bahwa kita harus paham dulu strategi. Nah, kalau misalkan strategi kan biasanya kita nggak jauh-jauh dari SWOT ya. Kita harus membuat sebuah matriks gitu ya dalam merumuskan suatu strategi. Jadi kita harus lihat strength-nya, weakness, opportunity, dan threat-nya. Itu ya. Nah, kemarin juga sudah saya bahas terkait alasan perusahaan ingin menjadi perusahaan global gitu ya. Kan ada pertama ada efisiensi biaya, kemudian efisiensi biaya itu melihat oh ternyata kalau kita itu di sana biayanya lebih rendah gitu ya daripada di negara kita sendiri. Sebuah perusahaan ingin menjadi global. Kemudian mungkin terkait dengan pengurangan tarif ya yang disesuaikan atau adanya kesepakatan dari organisasi-organisasi global seperti WTO, NAFTA atau APEC. Kemudian dari perbaikan manajemen rantai pasok di mana kalau kita meletakkan sebuah pabrik gitu ya, kita apa namanya mendirikan sebuah pabrik di suatu negara yang mana ternyata di situ eh, fasilitas di negara tersebut sumber dayanya memang dekat gitu sehingga kita sehingga pengelolaan rantai pasokan dapat lebih terjamin. Kemudian ada pemberian produk yang lebih baik sesuai dengan apa standar-standar di suatu negara. Kemudian menarik pasar baru itu adalah alasan kenapa perusahaan ingin menjadi perusahaan global. Nah, dari situ, dari alasan tersebut muncullah berbagai macam pengertian perusahaan. Di sini ada bisnis internasional, kemudian perusahaan multinasional, perusahaan transnasional, kemudian organisasi global. Ini kan masing-masing sebetulnya kalau kita cari contohnya, artinya setiap contoh itu bisa berada nanti di bisnis internasional, di multinasional pun bisa gitu ya. Jadi kita cari tahu dulu nih bisnis internasional apa. Ini kan merupakan
aktivitas bisnis ya, yang melibatkan lebih dari satu negara gitu ya. Bisa baik itu perusahaannya swasta ataupun dari pemerintah gitu ya. Jadi ini perusahaan yang terlibat pada transaksi perdagangan atau investasi nasional. Jadi ciri atau karakteristik ya bisnisnya itu bisa berupa perdagangan barang dan jasa, kemudian nah ini perdagangannya antar negara maka disebut atau dengan istilah bisnis internasional. Kemudian bisa juga investasi langsung di luar negeri, ada juga kerjasama terkait kerjasama strategis gitu ya antara perusahaan global, atau terkait pembentukan atau pengoperasian terkait perusahaan manufaktur gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan bisnis internasional. Contohnya apa? Ini banyak sekali ya. Ada Apple gitu ya, ada Tata itu yang otomotif ya. Kemudian ada Harley Davidson gitu. Ini banyak. Bahkan kalau kita masukkan terkait dengan bisnis eh, makanan cepat saji, maka McDonald itu juga masuk di sini ya. Kemudian perusahaan multinasional. Nah, ini juga ya mirip-mirip sebetulnya ya. Perusahaan multinasional ini perusahaan yang terlibat dalam bisnis internasional atau biasa multinasional disebut MNC ya. Adalah perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara. Tentunya dia memiliki anak perusahaan atau cabang di berbagai lokasi internasional. Nah, ini kan juga masuk ya. Bisa tadi McDonald juga bisa, di sini ada Body Shop, Samsung, Unilever gitu ya. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Tentunya perusahaan multinasional ini biasanya itu memiliki pabrik atau anak usaha di negara lain selain negara asalnya. Itu contoh. Kemudian perusahaan transnasional, yaitu perusahaan yang terlibat banyak dalam bisnis internasional yang mana pengelolaan di tiap negara secara independen. Bentar ya, ini ada telepon ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian, nah contohnya apa untuk perusahaan transnasional ini? Ini kan perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya tidak hanya di dalam. Oh, sebentar ya. Oke, mohon maaf ya rekan-rekan karena saya lagi di rumah, ternyata ada paket di luar manggil. Oke, saya lanjutkan ya. Baik, nah ini contoh dari perusahaan transnasional. Ada Nestle, kemudian IKEA, Nike, itu termasuk ke dalam perusahaan transnasional. Ini karena ada beberapa yang masuk, jadi ini saya cari yang yang berbeda saja ya. Padahal kalau masukin semua ya McDonald, KFC itu semua masuk ya. Kemudian organisasi global, yaitu organisasi yang menghasilkan produk standar dengan melewati lintas batas. Sebetulnya pengertiannya mirip-mirip ya, cuman ini saya cari contoh-contohnya yang biar nggak bingung gitu ya, agak berbeda. Sini contohnya Qatar, Pilar ya, ini merupakan salah satu perusahaan yang terkait konstruksi ya, penyediaan. Nah dari sini, ini kan alasan kenapa perusahaan ingin menjadi perusahaan yang beroperasi secara global, maka muncullah sebuah istilah untuk perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara global. Nah, kemudian sebelum kita lihat, ini kan ada pertimbangan-pertimbangan utama untuk mencapai operasi internasional. Nah, ada beberapa karakteristik ya yang perlu kita ketahui bahwa perusahaan yang berorientasi secara global itu biasanya memiliki fasilitas atau pabrik di negara lain selain di tempat asalnya. Kemudian juga komponen yang digunakan baik itu material gitu ya, itu dihasilkan juga secara global. Kemudian
desain produk dan teknologinya pun harus bisa digunakan secara global gitu. Misalkan dia punya skop yang luas gitu, artinya seluruh dunia ya bisa diterapkan di situ. Kemudian permintaannya juga bukan hanya berdasarkan lokalnya saja, berarti ada permintaan dari pasar global. Nah, itu karakteristiknya. Nah, oleh karena itu, ketika perusahaan ingin beroperasi secara global, dia perlu namanya melakukan pertimbangan-pertimbangan. Terutama ini yang paling utama adalah harus memiliki desain produk global kan. Kalau misalkan perusahaan yang contoh gitu ya, eh, apa yang di sini? Mungkin Unilever kali ya. Di sini itu kemasannya berbeda gitu ya dengan kemasan di negara asalnya. Jadi di setiap negara kan ada perbedaan sosial dan budaya, sehingga perusahaan harus memperhatikan berbagai hal. Misalnya kemasan dan cara pemasaran yang mungkin akan bervariasi. Itu yang pertama. Kemudian perlu mempertimbangkan apa lagi terkait dengan desain proses global dan teknologi. Nah, tentunya teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu pengelolaan atau manajemen sehingga operasi global dapat diintegrasikan. Kemudian analisis lokasi fasilitas global. Nah, ini merupakan faktor yang sangat penting ya. Menggunakan faktor kunci sukses untuk memilih negara. Di antaranya dengan mempertimbangkan tingkat ekonomi nasional, inovasi, kemudian jumlah penduduk yang terakhir. Saya izin minum dulu ya sebentar ya. Kemudian juga perlu mempertimbangkan dampak budaya dan etika. Kita tahu setiap budaya di tiap-tiap negara itu kan berbeda-beda, maka perlu jadi pertimbangan. Tentunya bisa dilihat dari misalnya di sini kebiasaan jam istirahat ya, tentunya di kita sama di luar negeri itu kan berbeda. Bahkan cutinya juga berbeda ya. Bahkan kalau di luar negeri cuti itu nggak boleh diganggu ya. Kalau orang yang mengambil cuti, tapi kalau di sini masih bisa diganggu gitu, masih bisa dimintai tolong. Tapi kalau di luar negeri itu udah nggak boleh. Jadi ada budaya dan etika di sana yang berbeda di sini dan di luar. Kemudian kita masuk ke bagaimana dengan perusahaan penyedia jasa gitu ya, yang ingin ekspansi ya secara global juga. Baik, kalau jasa kan bisa dari pariwisata, kemudian hotel ya, jasa maskapai penerbangan itu kan jasa ya. Maka apa yang perlu dilakukan ketika ingin masuk ke dalam skop atau lingkup global? Maka yang perlu dilakukan adalah melihat yang pertama menentukan apakah orang maupun fasilitas ini mencukupi untuk menjaga eksistensi jasa yang diberikan. Kemudian mengidentifikasi pasar asing yang masih terbuka yang tidak dikontrol pemerintah. Kemudian yang paling penting ini adalah apakah menentukan apa jasa yang paling banyak diminati oleh konsumen luar negeri gitu ya. Percuma kalau kita memberikan jasa yang ternyata peminatnya sedikit di luar negeri, buat apa ekspansi gitu ya. Kemudian menentukan bagaimana mencapai konsumen global yang yang kita tuju gitu dari jasa yang kita berikan. Nah, dari sini maka kita perlu nanti memutuskan apakah untuk beroperasi secara internasional harus mempertimbangkan perbedaan perspektif pada beberapa keputusan manajemen operasional. Dilihat dari pertama perencanaan kapasitas jasa yang akan diberikan perusahaan kepada para konsumennya. Kemudian lanjut dengan perencanaan lokasi tempat pemberian pelayanan kepada konsumen. Kemudian kita desain fasilitas dan layout yang akan digunakan perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada konsumennya dan menentukan jadwal pelayanan kepada konsumen. Nah, ini untuk jasa. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang akan mempengaruhi perusahaan ketika ingin menjadi global? Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Tentunya pertama dari lingkungan ekonomi. Karena tiap-tiap ekonomi antar negara itu kan berbeda. Seperti tingkat pertumbuhan ekonominya, kemudian inflasinya dan nilai tukar mata uang gitu ya. Itu kan berbeda. Kemudian regulasi pemerintah di sana. Kemudian kondisi sosial budaya serta teknologi ya yang sudah diterapkan di negara-negara. Kalau kita kan istilahnya masih tahapan berkembang ya. Nah, teknologi yang kita gunakan sama teknologi di negara-negara maju tentu berbeda.
Nah, dalam melakukan ekspansi secara global gitu ya, ada perlu yang kita lakukan untuk mengetahui apa sih keunggulan kompetitif yang kita miliki sebagai cara untuk memenuhi tujuan perusahaan kita. Nah, strategi untuk keunggulan kompetitif kita bisa lihat pertama dari analisis lingkungan nih, langkah-langkah yang perlu dilakukan perusahaan ya. Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman tadi, SWOT ya, untuk melihat atau kita melakukan analisis sehingga kita bisa menerapkan strategi yang cocok untuk perusahaan. Kemudian menetapkan misi perusahaan, menetapkan alasan keberadaan perusahaan dan mengidentifikasi nilai produk yang akan diciptakan oleh perusahaan. Nah, setelah itu kita akan membentuk strategi, yaitu membangun keunggulan bersaing. Apa keunggulan bersaing dari perusahaan kita? Contoh, kita memiliki harga yang murah, gitu ya. Kita berbeda dengan pesaingnya. Kita menerapkan strategi harga yang murah. Kemudian fleksibilitas rancangan atau isi, kita punya mutu yang berbeda, kemudian penghantaran yang cepat, ketergantungan, kemudian jasa purna jual atau lini produk yang luas. Ini adalah strategi-strategi yang bisa kita terapkan bagi perusahaan kita untuk memiliki sesuatu keunggulan kompetitif. Nah, ini keunggulan kompetitif akan lebih jauh kita bahas di RBT ya, setelah ini di sesi 3. Kemudian di sini dapat kita lihat ada strategi dan isu-isu internasional. Nah, ini dari strategi operasi, analisis eksternal, lalu matriks ini gitu. Matriks strategi bisnis berdasarkan ada tingkat respon dan di sini pertimbangan pengurangan biaya. Nanti dia posisinya di mana gitu. Ini harusnya ada awalan itu harus pakai matriks SWOT dulu ya. SWOT ada strength-nya, weakness-nya, opportunity, dan threat gitu. Nanti baru kita bisa terapkan. Kalau dia menggunakan strategi, contoh di sini strategi global atau transnasional atau internasional atau multi domestik, ini kan ada pembahasannya di sini. Nah, misalkan strategi internasional, ini menggunakan ekspor dan lisensi untuk memasuki pasar global. Strategi ini tingkat tanggapan lokalnya rendah karena kita mengekspor atau mengerjakan lisensi. Nah, ini masuk ke mana gitu? Kita bisa nanti mengukur apakah pengurangan biaya atau pertimbangan respon lokal. Misalkan di tinggi ininya apa namanya pertimbangan pengurangan biaya, kemudian respon lokalnya rendah, masuk strategi mana? Ini bisa kita cari ya ketika kita menerapkan penerapan SWOT. Nah, ini ada macam apa namanya masing-masing definisinya. Nah, kalau untuk multi domestik, nah strategi ini merupakan keputusan tersebar di setiap negara untuk meningkatkan penanggapan lokal dengan membagi kewenangan atau desentralisasi, yang berarti memberi otonomi yang cukup. Cara yang dilakukan dengan mendirikan perusahaan cabang, kemudian atau menyediakan waralaba atau usaha patungan yang mandiri. Nah, contoh perusahaan yang menerapkan strategi ini adalah McDonald. Ini kan bisa kita. Kemudian ada global dan strategi transnasional. Ini karena kurangnya harusnya ada matrix SWOT-nya dulu baru nanti diterapkan strateginya. Oke, kita lanjut ya rekan-rekan. Nah, ini kita masuk ke sesi 3 terkait hubungan resource based theory dan operasi internasional. Nah, RBT ini adalah suatu pendekatan untuk yang digunakan perusahaan untuk memunculkan keunggulan kompetitif dari perusahaan tersebut. Jadi ini ada yang namanya pendekatan research based theory. Kita lihat, jadi research based theory ini adalah pendekatan dalam manajemen strategik. Jadi dia masuk ke dalam manajemen strategik yang menekankan pentingnya sumber daya internal perusahaan sebagai pendorong keunggulan kompetitif dan kinerja. Kita tahu bahwa keinginan perusahaan adalah mengungguli pesaingnya, kemudian juga survive, artinya pesaing-pesaing baik itu yang baru ataupun yang lama, tapi dia tetap bisa bertahan. Nah, bagaimana agar perusahaan tersebut mencapai keinginannya? Tentunya perusahaan harus memiliki keunggulan kompetitif. Nah, keunggulan kompetitifnya dari mana? Dari sumber daya yang ada di perusahaan. Jadi dengan menerapkan ini research based theory, maka perusahaan dapat dapat menyiapkan keunggulan kompetitif dari sumber dayanya. Nah, sumber dayanya apa sih yang termasuk ke dalam keunggulan kompetitif dalam sebuah perusahaan? Nah, di sini ada konsep kunci RBT. Jadi, perusahaan yang memiliki pertama sumber daya yang berharga. Jadi ini artinya sumber daya yang berharga itu yang bisa memberikan apa namanya keunggulan di perusahaan tersebut.
artinya tidak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan lain. Jadi kontribusinya sangat besar. Jadi di perusahaan lain belum tentu memiliki. Kemudian memiliki perusahaan yang memiliki sumber daya yang langka. Itu juga ya artinya tidak dimiliki oleh para pesaingnya. Sumber dayanya sulit ditiru. Kemudian sumber daya tidak dapat disubstitusi. Konsep kunci RBT inilah yang akan membantu perusahaan memiliki keunggulan kompetitif. Nah, ini bisa kita analisis ya dari berbagai macam perusahaan. Nah, kalau di sini di PPT saya berikan contoh kalau nggak salah Toyota ya. Nah, konsep-konsep kunci dalam RBT ini sangat penting untuk strategi operasi internasional perusahaan. Jadi, keempat atribut ini menentukan apakah sumber daya tertentu dapat menjadi dasar untuk keunggulan kompetitif berkelanjutan. Nah, ya kalau sumber daya berharga artinya memberikan nilai tambah yang signifikan kepada perusahaan. Mungkin bisa dilihat dari teknologi, kemudian atau apa namanya, bisa juga dari SDM-nya terkait dengan research and development yang selalu melakukan inovasi. Jadi kan SDM itu kan faktor penting ya. Jika sudah memiliki SDM yang sangat apa namanya ahli di dalam bidangnya, sedangkan di perusahaan lain tidak memiliki, maka dia memiliki keunggulan yang kompetitif. Terkait sumber daya langka, artinya kan tidak mudah ditemukan nih atau diakses oleh pesaing. Bisa jadi dari contoh ya yang nggak mungkin dimiliki perusahaan, mungkin dari lokasi ya. Kan sulit ya menentukan lokasi yang memang strategis atau yang memiliki akses eksklusif ya. Nah, kemudian mungkin mitra yang memang kalau sudah bermitra dengan satu perusahaan tidak bisa lagi bermitra dengan yang lain. Terkait sumber daya yang sulit ditiru, nih artinya kan keunggulan kompetitif ini tidak sulit ya atau tidak bisa ditiru oleh pesaingnya sehingga perusahaan tersebutlah yang menjadi unggul di dalam sektornya atau industrinya. Ada juga nanti sumber daya yang tidak dapat disubstitusi, misalkan keunikan teknologi ataupun merek itu kan nggak bisa ya. Kayak kita beli air mineral gitu ya, kalau mau minum gitu ya air mineral ya aqua gitu, kita nggak sebut yang lain-lain, minumnya aqua, ada aqua nggak, ternyata yang dikasih le mineral fit gitu ya, padahal kita ngomongnya aqua. Kemudian kayak minum soda gitu ya, kita disebutnya Coca-Cola, padahal kan banyak lain, sehingga itu sudah menjadi suatu barang atau yang tidak bisa diganti oleh yang lainnya. Di keempat konsep inilah yang akan menunjang perusahaan memiliki keunggulan kompetitif. Terkait di sini jenis-jenis dari sumber daya atau keunggulan kompetitif perusahaan bisa dilihat dari jenisnya, jenis sumber daya. Dari jika disebutkan dengan sumber daya yang fisik, maka bentuknya pabrik, mesin, lokasi gitu ya. Kemudian manusia artinya si SDM-nya gitu, karyawannya di dalam suatu perusahaan, human resource-nya yang memiliki keterampilan, pengalaman bahkan keahlian. Ini kan jarang sekali ya. Jika sudah ada berada di satu perusahaan, maka perusahaan lain dia melihat bahwa ininya human resource-nya sangat pengalaman atau sangat ahli, itu tidak mudah dimiliki oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Kemudian terkait dengan organisasi, bisa dilihat dari bagaimana penyampaian informasinya melalui sistem informasi, kemudian budaya yang diterapkan di perusahaan tersebut, dan alur atau proses internal di dalam suatu perusahaan. Ini adalah sumber daya dalam konteks internasional yang dapat mendukung keunggulan kompetitif sebuah perusahaan. Nah, strategi operasional internasional berbasis sumber daya ini bisa dilihat dari lokalisasi sumber daya. Jadi bisa diterapkan di sini. Kemudian pengintegrasian sumber daya global dan proteksi dan penguatan sumber daya. Saya izin ajan dulu ya rekan-rekan ya.
Baik, saya lanjutkan ya rekan-rekan. Nah, ini salah satu contoh ya, salah satu perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif. Nah, ini bisa dilihat bahwa contoh perusahaannya adalah Toyota, ya. Penerapan RBT-nya di mana? Dia menerapkan di sini adalah inovasi berkelanjutan. Jadi kita tahu bahwa Toyota ini kan diakui ya sebagai pemimpin dalam inovasi teknologi otomotif. Dilihat dari pengembangan dan penyebaran teknologi baru ya yang namanya hybrid dan elektrik ya, teknologi kendaraan listrik. Nah, ini merupakan apa? Salah satu contoh inovasi yang mencerminkan sumber daya yang berharga dan sulit ditiru. Walaupun ada ya sekarang pesaing-pesaingnya yang sudah mulai melakukan hal yang sama. Jadi, dia adalah pelopornya dari inovasi berkelanjutan. Kemudian, dari sisi mana lagi yang dia terapkan untuk keunggulan kompetitifnya, yaitu efisiensi global. Dia menggunakan sistem produksi Toyota atau Toyota Production System. Jadi dia menerapkan atau menciptakan sebuah sistem khusus untuk menciptakan efisiensi operasional global. Nah, ini juga keunggulan dari si Toyota atau keunggulan kompetitif dari perusahaan Toyota ini. Kemudian ada adaptasi lokal, menyesuaikan produk sesuai kebutuhan spesifik pasar lokal sambil mempertahankan standar globalnya. Tentunya kalau inovasi ya dia lihat dari dia memiliki penelitian litbang ya, penelitian dan pengembangan atau research and development yang mumpuni ya. Jadi secara konsisten kalau kita pelajari lebih jauh bahwa Toyota ini mengalokasikan sumber daya yang cukup besar untuk R&D-nya yang memungkinkan akhirnya dia dapat memimpin dalam inovasi otomotif. Coba rekan-rekan mungkin bisa cari lagi contohnya ya. Karena kebanyakan ya kalau lihat dari RBT ini kayak AHM gitu ya. Astra Honda Motor kan dia juga pelopor pasar otomotif ya di Indonesia. Ini juga kita tahu dia pernah mencatatkan suatu prestasi ya, prestasi pertama produksi di industri sepeda motor itu tahun 2015 ya, dia memproduksi sekitar 50 juta. Ini prestasi di ASEAN, di tingkat Asia.
Nah, untuk sampai pada posisi tersebut, kan kita perlu tahu, kita perlu analisis lagi apa sih keunggulan kompetitifnya. Jadi ada beberapa keunggulan kompetitif juga yang dia terapkan ya untuk AHM. Itu juga dilihat dari SDM. Tentunya research and development-nya lagi. Jadi dialokasikan ke situ dengan cara apa? Yang pertama, kalau kita analisis ternyata dia hanya merekrut karyawan itu dari mahasiswa-mahasiswa yang memiliki prestasi dari universitas terkemuka, diberikan pelatihan sehingga itu merupakan menjadi suatu keunggulan kompetitif. Kemudian dia juga menerapkan teknologi. Nah, kalau dari research and development ini dia punya beberapa menerapkan pengembangan. Yang pertama adalah Astra Human Capital Management. Kemudian satu lagi Astra People Roadmap, itu adalah suatu keunikan yang dimiliki oleh Astra Honda Motor. Nah, mungkin ini akan jadi tugas rekan-rekan ya. Saya akan berikan tugas rekan-rekan menganalisis perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif. Mungkin nanti di sesi 5 atau 6 tugasnya akan saya share gitu. Nah, karena rekan-rekan sudah tahu, mungkin bisa cari tahu sekarang ya. Apa saja sih perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif? Keunggulan kompetitifnya dari mana? Bisa lihat tadi ada 4 kata kunci ya. Jadi perusahaan yang menerapkan tadi sumber daya yang berharga, kemudian yang tidak mudah disubstitusi, kemudian yang memiliki, pokoknya ada 4. Rekan-rekan bisa cek lagi ya. Oke, berarti selesai nih rekan-rekan. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Cukup, Bu. Cukup ya. Mbak Virial. Bu mau nanya yang ada di slide pertama yang soal perbedaan perusahaan global, multinasional, internasional. Nah, sebenarnya irisannya itu ada di mana gitu, Bu? Tadi saya ini kurang bisa Baik. memahami irisannya. Sebetulnya kalau dicari irisannya antara tadi ada bisnis internasional, kemudian multinasional, transnasional, itu sebenarnya kalau dilihat mencari irisannya susah ya Mbak. Karena kayak tadi ternyata kalau kita cari tahu kayak McDonald itu hampir ada di tiga bisnis internasional ada, kemudian multinasional ada, transnasional ada. Jadi kita perlu lakukan analisis nih untuk membedakan. Tapi sebetulnya nasional gitu. Itu Mbak Virial. Kecuali nanti lihat dari kalau organisasi ya. Kalau organisasi bentuknya kan ada yang nirlaba juga mungkin bisa dilihat. Tapi kalau terkait bisnis internasional, perusahaan multinasional, transnasional itu susah untuk membedakan. Karena semuanya menjalankan itu bisnis internasional. Oke, ada lagi Mbak Virial? Cukup, Bu, itu aja. Oke. Oke, kalau begitu berarti materi hari ini untuk sesi Vicon kita sudah bahas 2 sesi ya. Sesi 2 dan sesi 3. Mungkin nanti di sesi ketiga kita akan bahas terkait sesi 4 waktunya. Karena saya ingin di tahap 1 ini kita lakukan 3 Vicon ya, 3 kali Vicon karena minimal 7 kali, maka 4 kalinya di perkuliahan tahap 2 gitu ya. Nanti Nah, di sesi perkuliahan tahap 1 ini akan saya berikan tugas. Tadi sudah saya spill sedikit tugasnya ya terkait RBT ini. Saya ingin rekan-rekan melakukan analisis ya terkait perusahaan yang menerapkan RBT. Jadi saya ingin melihat rekan-rekan paham apa itu keunggulan kompetitif yang diterapkan di dalam sebuah perusahaan. Oke, kalau begitu terima kasih ya rekan-rekan untuk sudah hadir. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, terima kasih.